Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi nasta'in wa ala umurina wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pertemuan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, yang alhamdulillah kita bisa sehat jasmani dan rohani. Sholawat beserta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para sahabatnya Nabi, tabi'atnya Nabi, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak dosen Dr. Randos Muhammad Kusoy MPD yang saya hormati, sebagai dosen pengampu sosiologi pendidikan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Bayu, dengan NIM 2381130132, dan saudara Riki Adiatma dengan NIM 2381130121, dan yang satunya Mbak Zahra Al-Iza Sapinka dengan NIM 2381130125. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil makalah tersebut. Untuk yang pertama, kami serahkan ke Bapak Riki, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya untuk mempresentasikan makalah kelompok 12. Langsung saja untuk di slide pertama adalah latar belakang masalah. Dalam makalah yang kami buat, latar belakangnya sebagai berikut. Terdapat perubahan sosial merupakan perubahan pola kehidupan masyarakat akibat perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, komunikasi, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya ada perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pendidikan jadi lebih modern. Mungkin kalau zaman dulu itu masih tradisional. Melalui pembelajaran daring dan media digital, berakhlak mulia dan mampu menghadapi perubahan sosial dengan bijaksana. Selain memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi, juga menimbulkan dampak negatif. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya diantaranya menurunnya moral, kan, kurangnya sopan santun, meningkatnya bullying. Oleh karena itu pendidikan perlu menanamkan nilai karakter, gak cuma pengetahuan saja, karakter juga perlu. Nah, salah satunya di dalam kurikulum berbasis cinta yang mengutamakan kasih sayang, empati, toleransi, dan kepedulian sosial agar tercipta generasi yang cerdas. Next. Selanjutnya ada pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang terjadi dari waktu ke waktu akibat perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan globalisasi. Jadi banyak ya faktor. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti cara berpikir, interaksi, komunikasi, hingga sistem pendidikan. Nah, di revolusi 4.0 ini termasuk kemajuan teknologi digital, internet membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan melakukan aktivitas secara praktis. Jadi cepat kita dapat informasi. Ada informasi di Papua, kita dapat informasinya dalam hitungan detik. Ada informasi di Sabang, kita dapat informasinya hitungan detik, sama. Jadi salah satu dampak positif juga. Termasuk dalam proses pembelajaran juga, selain memberikan dampak positif, globalisasi perkembangan teknologi juga membawa pengaruh negatif dalam nilai dan budaya masyarakat. Jadi oleh karena itu masyarakat dituntut untuk mampu menyesuaikan diri, beradaptasi ya di perkembangan zaman ini.
dengan perkembangan zaman serta mengambil dampak positif dari perubahan sosial agar kehidupan tetap harmonis dan seimbang. Baik, untuk selanjutnya dilanjut oleh Saudara Bayu, disilakan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kita lanjut yaitu kepada faktor penyebab perubahan sosial. Yaitu ada kemajuan teknologi dan internet. Karena emang seiring berjalannya waktu, teknologi dan internet itu semakin berkembang gitu. Ilmu pengetahuan, globalisasi, dan masuknya budaya luar. Sehingga yang di Indonesia banyak pengaruh-pengaruh dari luar, entah itu dari teknologinya atau apapun itu, termasuk faktor ekonomi dan kebijakan politik. Lalu dampak positifnya apa, Pak? Yang pertama, dampak positif terhadap pendidikannya yaitu pembelajaran lebih modern dan interaktif. Kemudian, pemanfaatan media digital dan internet, lalu akses pendidikan lebih luas tanpa batas gitu ya. Lalu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, apa saja dampak negatif terhadap pendidikan? Yang pertama, menurunnya nilai moral peserta didik. Karena apa? Karena terlalu fokus pada internet gitu. Yang kedua, ketergantungan pada internet. Pada zaman sekarang sangat sulit gitu ya keseharian jika tanpa menggunakan internet. Lalu untuk daerah-daerah yang terpencil yaitu kesenjangan fasilitas pendidikan, berkurangnya interaksi sosial langsung. Karena apa? Karena sibuk memegang ponsel atau internet gitu ya. Lalu ada pengertian kurikulum berbasis cinta. Apa sih kurikulum berbasis cinta? Itu merupakan kurikulum yang menanamkan nilai kasih sayang, empati, toleransi, dan kepedulian sosial. Dalam apa? Dalam proses pendidikan. Kurikulum ini tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak peserta didik dalam penerapannya. Guru berperan sebagai teladan yang menciptakan suasana belajar nyaman, humanis, dan penuh perhatian. Peserta didik diajarkan untuk saling menghormati, bekerja sama, peduli terhadap sesama, serta menghargai perbedaan. Itu yang dinamakan dengan kurikulum berbasis cinta. Lalu apa yang ketiganya? Kurikulum berbasis cinta yaitu penting diterapkan di era modern untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan emosional. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Jahra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, penerapan kurikulum berbasis cinta dalam pendidikan itu ada 3. Yang pertama ada dari peran guru, yang kedua ada pembentukan karakter, dan yang ketiga ada dukungan lingkungan. Yang pertama yaitu peran guru. Guru menjadi teladan melalui sikap ramah, sabar, jujur, dan penuh perhatian. Guru juga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan humanis agar peserta didik merasa dihargai. Dan yang kedua yaitu pembentukan karakter. Pembentukan karakter sendiri itu ditanamkan oleh sekolah. Sekolah menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, dan gotong royong. Serta lingkungan sekolah juga harus aman, nyaman, dan bebas dari bullying. Dan yang ketiga yaitu dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan sendiri yaitu dalam penerapannya dalam kurikulum berbasis cinta itu didukung oleh melalui kegiatan sosial, penggunaan teknologi secara positif, serta kerjasama antara sekolah dan orang tua untuk membentuk peserta didik yang peduli dan berakhlak baik. Selanjutnya yaitu manfaat kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta ini memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Kurikulum ini membantu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Salah satu manfaat utama kurikulum berbasis cinta ini adalah membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia.
Peserta didik sendiri diajarkan untuk bersikap jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum berbasis cinta juga membantu meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial peserta didik. Siswa menjadi lebih peduli terhadap teman, guru, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kurikulum berbasis cinta ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Suasana belajar yang penuh kasih sayang membuat peserta didik ini merasa aman dan lebih semangat dalam belajar. Manfaat lainnya adalah mengurangi konflik dan perundungan di sekolah. Dengan adanya nilai toleransi dan saling menghormati, hubungan antara siswa ini menjadi lebih baik dan harmonis. Kurikulum berbasis cinta sendiri ini membantu perkembangan emosional peserta didik, belajar mengendalikan emosi dan menghargai perasaan orang lain dan menyelesaikan masalah orang lain. Penerapan kurikulum berbasis cinta dapat meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Hubungan yang baik ini akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Selain itu, kurikulum berbasis cinta ini mampu membantu menanamkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perubahan sosial ini merupakan proses yang terjadi akibat perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan globalisasi yang memberikan pengaruh besar terhadap sistem pendidikan. Perubahan ini membawa dampak positif seperti pada kemajuan teknologi pembelajaran, penggunaan media digital, serta akses pendidikan yang lebih luas melalui internet. Namun, perubahan sosial juga menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya nilai moral, ketergantungan pada teknologi, dan berkurangnya interaksi sosial peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kurikulum berbasis cinta yang menanamkan nilai kasih sayang, empati, toleransi, dan gotong royong agar pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu menghadapi perubahan sosial dengan bijaksana. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator yaitu Pak Bayu. Baik, terima kasih kepada Pak Riki dan Ibu Zahra. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Bayu, yang kedua Pak Riki, yang ketiga Ibu Zahra. Mohon dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti di komentar gitu ya. Untuk presentasi kali ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga memberi manfaat kepada semua. Kami tutup saja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, untuk semuanya kita tutup saja presentasi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.